akan dilangsungkan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya di sini lilin, artinya adalah bisa iya bisa tidak. Lilin itu kan bisa padam, bisa menyala, cuman hanya sebagai untuk penerang aja ya. Artinya adalah belum ada kejelasan di sini tentang hubungan itu akan dilangsungkan atau tidaknya. Kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku bilang ini masih jadi bahan pertimbangan, dan kalau aku lihat dari kartu tarot ini bahwa itu akan terpending ya, karena urusan hati itu kan memang sulit ya, apalagi seorang DP ini pernah mengalami yang namanya trauma dalam kegagalan pernikahannya, beberapa kali menikah dan juga mengalami yang namanya terjadi lagi. Jadi dia ada pertimbangan. Nyambung dari kartu yang pertama tadi ini, ada keraguan ya dalam hati DP di sini ya. Dan di sini dia lagi flashback balik atas apa yang pernah terjadi di kehidupan beliau sebelumnya. Yang menjadi pertimbangan, kita lihat ya. Oke, di tengah kartunya luka lama, artinya adalah kegagalan masa lalu dia ya. Dia selalu merasa gagal dalam pernikahan ya, sehingga ini yang menjadi pertimbangan berat dia, bahwasanya kalau dia hidup sendiri aja dia bisa menjalanin dan mengcover semua kebutuhan dia, ngapain sih harus yang namanya mengalami kesakitan lagi. Kalau sendiri aja dia bisa bahagia, kenapa harus berdua yang hanya akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan dia ya. Nih, tadi kartunya nyambung ya. Kegagalan dia yang menyebabkan keraguan dalam hati dia dan menyebabkan untuk berpikir ulang apakah dia mau melanjutkan atau tidak. Nampaknya aku sih bisa melihat dari sini tadi tidak ya, tidak akan pernah terjadi. Apakah pengaruh dari pilot? Tidak. Dia lebih mempertimbangkan atas dari masa lalu dia yang pernah gagal ya. Jadi ada ketakutan dalam diri dia aja sendiri bisa sukses itu tadi ya. Dengan dia bisa sukses, mungkin dia juga mempertimbangkan bahwasanya kehidupan si pilot dengan dia gitu kan. Walaupun memang sempurnanya adalah dia memiliki pasangan, tapi aku lihat di sini luka lama itu yang mengakibatkan dia berpikir ulang ya. Tuh ya, di sini mungkin juga aku melihat pertimbangannya adalah materi ya. Secara sukses lebih suksesan DP dan secara materi lebih kuatan DP, dan ini juga menjadi kekhawatiran seorang DP, di mana seperti yang terakhir kemarin kan kasusnya adalah masalah finansial kan ya. Ada ya, itulah ya, nggak perlu disebut. Jadi di sini itu yang menjadi pertimbangannya, takut akan terulang kembali. Seperti yang aku bilang, kesuksesan dia akan bisa membeli kebahagiaan dia. Kalau misalnya bisa sendiri, kenapa harus berdua? Tuh ya. Karena dia tidak kekurangan apapun. Secara finansial tidak kekurangan, secara kasih sayang juga dia masih ada seorang ibu ya, dan juga orang-orang di lingkungan sekitar dia yang selalu memberikan support dia dan teman-teman dia. Ya, kalau hanya nafsu, mungkin dia juga orangnya bisa terkontrol ya. Namun dia memikirkan beban, artinya beban itu beban moralnya dia ketika menikah gagal lagi. Ini yang menjadi pertimbangan dia ketika menikah dan gagal lagi ya. Jadi itu menjadi pertimbangan dia. Dan nampaknya juga kita lihat apakah ada pernikahan. Belum ya, baru ada pertimbangan di sini, belum ada kartu pernikahan. Masih banyak pertimbangan dan prosesnya juga memakan waktu. Lagi dalam pemikiran dia lagi kusut juga nih. Tuh ya. Tidak ada harapan, artinya di sini aku tidak melihat ada harapan untuk itu bisa terjadi. Semuanya adalah flashback balik dari masa lalunya DP ya, dan dia lebih menyayangkan karirnya dan juga itu tadi secara finansialnya juga ya. Kita lihat ke depannya akan seperti apa.
nggak mau dibuka nih rahasia nih kartunya. Nah, ya, perjuangan lagi nih, di sini ada keraguan lagi, hampir mau ya, hampir mau nih, hampir untuk mencoba ya. Coba kita lihat apakah akan ada kartunya untuk menikah. Berjuang lagi untuk bisa menerima, tapi balik lagi finansial lagi, dia pikirkan lagi bagaimana ke depannya, apakah dia mampu ya, artinya di sini apakah dia mampu membagi bagi waktu dan juga bagi finansialnya untuk ke depannya. Tuh ya. Di sini kayaknya dia lebih menyayangkan, takut apa yang terjadi ya di masa lalu akan terulang lagi. Jadi kalau aku melihat belum ada tanda-tanda keseriusan ya, artinya mungkin DP itu lagi mempertimbangkan apakah dia pantas atau tidak, karena secara pengalaman dia lebih lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya ya dalam rumah tangga, dan juga secara finansial dia juga lebih kuat. Itu sih yang mendasarinya. Oke, pasangan seperti apa? Aku melihat di sini dia tidak mementingkan finansial, tapi dia lebih mementingkan orang yang bisa menerima apa adanya ya, dalam susah maupun duka, dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah menipu. Dia hanya butuh kasih sayang ya. Yang kurang dalam diri dia adalah kasih sayang dari pasangan, yang dia merasa bahwasanya belum ada orang yang tulus sama dia selama ini. Yang ada adalah orang yang hanya memanfaatkan ketenaran dia, terus juga finansial dia, bahkan juga hanya untuk nimbrung tenar ya, nimbrung tenar, nimbrung untuk ya siapa yang nggak kenal DP gitu ya, untuk terkenal. Jadi itu juga artinya saat ini kebimbangan DP itu seperti itu. Dan kita lihat coba ya kartu kehidupan ini seperti apa kehidupan DP, karena aku nggak bisa nemu kartu itu ya tadi tuh. Di sini dia belajar ya. Aku bisa melihat di sini DP belajar dari pengalaman masa lalu untuk bisa meyakinin hatinya. Tapi di sini dia belajar untuk bisa menelaah kehidupan dia ke depannya. Di sini ada Oracle card, artinya adalah dia berusaha untuk supaya ke depannya itu jauh lebih baik, jangan sampai nanti ini terulang lagi ya. Dalam kehidupan dia yang dia cari adalah karir. Dia lebih kepada fokus pada karir dia nggak peduli dengan kehidupan pribadi dia. Karena buat dia tidak penting seseorang di samping dia kalau hanya untuk menyakiti dia, karena dia sudah memiliki semuanya, termasuk anak juga sudah ada walaupun adopsi ya. Anak itu lebih penting daripada pasangan ya. Karir yang dia pertahankan dan juga anak ya, seperti aku bilang tadi, children, anak ya. Jadi dia lebih pentingkan karir, anak ya, daripada itu tadi. Dan akhirnya di sini juga ada rasa kepercayaan diri dia ya, dengan sendiri aja dia mampu kok handle itu, tidak perlu orang kedua ya, karena dia berpikir tidak ada lelaki di dunia ini yang tulus. Justice, artinya di sini dia belajar dari pengalaman masa lalu dia agar dia tuh jangan sampai jatuh ke kedua kalinya. Dan aku yakin di sini ada perlindungan Tuhan juga ya, artinya apapun itu Tuhan bisa menilai mana yang baik dan tidak baik untuk dia. Ini ya, justice itu penting, penentuan ya, penentuan iya dan tidak itu yang menentukan adalah Tuhan. Tapi nampaknya di sini tidak akan terjadi ya, itu hanya speaker, artinya adalah cuman omong-omong biasa aja. Jelas ya kartunya, speak hanya untuk ucapan-ucapan untuk ini aja, penghibur ya, ucapan penghibur ya, dan untuk penyemangat ya. Mungkin kalau secara persahabatan mungkin ya, tapi kalau untuk keserius, karena pernikahan itu kan bukan main-main ya. Kalau untuk pernikahan dia memikirkan mana yang terbaik buat diri dia, dan dia berhak berbahagia, dan dia juga berhak untuk memilih yang terbaik untuk hidupnya. Tapi nampaknya dia tidak akan terjadi pernikahan itu bersama beliau ya, tuh, karena dia berkaca pada diri dia, story hidup dia lebih sukses tanpa siapapun ya. Jadi malah ketika dia menikah menimbulkan permasalahan baru, bahkan hampir dia drop ya. Masa lalunya dia dalam pernikahan tuh lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Makanya aku lihat di sini seorang DP itu adalah Wonder Woman, di mana dia juga orangnya smart, baik ya. Hanya dia memilih untuk hidup sendiri ya. You're in the right path, artinya adalah sendiri lebih baik. Dia memutuskan untuk sendiri akan lebih baik ya.
nampak jelas ya. Seperti yang aku bilang, tidak akan terjadi, itu hanya angan-angan belaka. Dan kita lihat kartu percintaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Ya, saat ini yang DP butuhkan dalam kehidupan pribadi percintaannya adalah bukan hanya omong kosong belaka. Dia tidak butuh orang yang mengumbar-umbar kasih sayang, cinta dan segala macamnya. Sudah tidak masanya lagi buat dia. Tapi dia butuh seseorang yang benar-benar tulus dari hati dia. Gak peduli dia kaya atau miskin, tapi yang penting orang itu bisa menerima dia tanpa melihat dia siapa. Artinya tidak melihat bahwa dia artis ataupun dia memiliki segalanya, karena itu gak penting buat dia. Ya, dia hanya membutuhkan orang yang tulus, yang benar-benar bisa mengerti dia, keadaan dia ya. Bukan hanya ucapan belaka, semua orang bisa mengucap, tapi ya loyalty, kesetiaan, ini yang susah. Jujur, setia, itu susah ya. Yang dicari seorang DP adalah itu tadi, orang yang bisa menerima dia, baik buruknya dia, dan juga loyalty itu artinya adalah secara emosional, kejujuran itu penting ya. Dan juga unity, artinya untuk berpikir untuk masa depan, apa yang terbaik untuk mereka berdua di kehidupan berikutnya. Karena yang namanya nikah itu bukan main-main. Menikah itu inginnya DP adalah sekali seumur hidup. Walaupun pada akhirnya dia tidak menginginkan kegagalan sebenarnya, tapi keadaanlah ya, karena sudah lelahnya dia dengan kehidupan percintaan dia yang selalu salah orang, gagal dan dimanfaatkan. Jadi dia tidak melihat itu lagi, tapi dia lebih kepada orang yang mau diajak hidup susah ketika tua. Respect ya. Dan orang yang benar-benar respect sama dia, yang peduli dan bisa mengerti dengan pekerjaan dan profesinya dia sebagai seorang artis. Kebanyakan kan cowok kalau sudah dekat, lu nggak boleh nyanyi, lu gini, cemburu. Nah itu bukan itu yang dia cari. Ya, itu tadi balik lagi ke pertama, action artinya adalah orang yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan dia dan bisa menghargai seorang DP ya. Karena aku lihat DP itu orangnya kan pekerja keras, jarang sekali lelaki mau menerima itu. Empati itu artinya saling mengerti lah ya, saling menghargai satu sama lain. Itu yang dibutuhkan seorang DP. Jadi bukan harta, bukan apapun, tapi itu tadi, susah mencari yang kayak gini ya, yang sempurna. Menurut aku ini sangat sempurna, tapi itu tadi, kalau untuk yang dengan sang itu tadi kayaknya tidak akan mungkin terjadi. Kita lihat dari apa sih sebenarnya yang menghambat semua itu dari seorang DP. Oke. Dia berawal dari menginginkan kehidupan yang sempurna dalam kehidupan dia. Dia adalah orang yang perfect, sehingga dia juga ingin kehidupan dia sempurna. Setelah kehidupan dia sempurna, dia lupa bahwasanya dia adalah seorang manusia biasa dan juga membutuhkan yang namanya pasangan hidup. Sudah terlanjur sukses, maka susah ya. Kalau orang wanita sudah sukses itu biasanya yang ada yang datang hanyalah orang yang ingin memanfaatkan dia saja. Kalau tidak, ya sudah, yang biasa-biasa aja, yang baik-baik akan mundur dengan, oh nggak mungkin saya dengan dia, karena dia memiliki segalanya, mungkin dia akan ninggalin saya. Akan ada rasa takut. Itu kesalahan di awalnya adalah dia terlalu sempurna hidup dia, sehingga dia selalu mengalami yang namanya kegagalan dan yang namanya hidup dalam pura-pura bahagia. Lelah ya.